Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cela Sara Karalo, mahasiswa Sistem Informasi Blended Plus dengan NIM 2024081088. Di sini saya akan mempresentasikan UTS case dari rekayasa perangkat lunak yang dimana kita harus menyusun skenario dari soal yang telah Pak Augur dikasih. Itu belum disusun dengan benar, jadi kita harus menyusun skenario-nya beralur dan berurutan agar narasinya kebentuk seperti itu. Mari kita langsung saja ke presentasinya. Nah, di sini dari proyek aplikasi yang awalnya mungkin menjanjikan tapi akhirnya di tengah jalan gagal. Nah, itu bisa saja penyebab utamanya karena kurangnya kemampuan teknis, terus karena kesalahan dalam tahap awal perencanaan dan analisis. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 hal penting dalam rekayasa perangkat lunak, dari analisis kebutuhan sistem, pendekatan analisis, use case diagram, dan relevansi metode SDLC waterfall. Nah, ini adalah urutan yang salah. Apakah ini alur yang benar? Yang pertama, relevankah metode SDLC waterfall untuk digunakan dalam membangun suatu aplikasi yang belum matang bisnis prosesnya? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teknik analisis pendekatan terstruktur dan teknik analisis pendekatan objek? Yang ketiga, apa kegunaan dari use case diagram? Yang keempat, menurut Anda, sejauh mana kepentingan sistem requirements analysis atau analisis kebutuhan sistem dalam suatu proses rekayasa perangkat lunak? Dan bagaimana jika tahapan sistem requirement analysis diabaikan? Nah, berikut alur yang benar. Menurut saya ini alur yang benar, jadi relevan metode SDLC waterfall sama kepentingan sistem requirement analysis dibalik, dipindah posisinya, jadi analisis kebutuhannya di atas, metode SDLC-nya di bawah, seperti itu. Lanjut ke pentingnya sistem requirement analysis. Sistem requirement analysis ini tahapan pertama yang paling krusial dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, tahapan ini berfungsi untuk menggali dan mendefinisikan apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, bagaimana sistem yang akan digunakan, dan apa saja batasannya. Nah, di sini kita bisa berumpama, jika membangun rumah tanpa denah, apakah hasilnya bisa sesuai? Kan tidak. Dalam membangun rumah, otomatis kita membangun denahnya dulu. Bagaimana sih rumah yang ingin kita buat supaya hasilnya sesuai harapan kita. Nah, dan hal yang sama berlaku dalam dunia perangkat lunak. Kan? Tanpa analisis kebutuhan yang jelas, sistem bisa salah arah, tidak memenuhi kebutuhan pengguna, dan seringkali harus direvisi berulang-ulang. Nah, itu jika tahapan recurrent analisis sistem diabaikan, sistemnya gagal, terjadi banyak revisi, proyek beresiko gagal, jadinya berantakan seperti itu. Nah, jadi analisis kebutuhan bukan sekedar formalitas, tetapi fondasi utama agar proyek bisa berjalan dengan terarah dan tepat sasaran. Oke, lanjut. Nah, ini dampak jika tahapan sistem requirements analysis diabaikan. Yang pertama, ada sistem tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Kan? Karena kalau kita mengabaikan tahapan sistem requirement analysis, yang dimana harusnya kita menganalisis kebutuhan pengguna, tapi malah kita abaikan. Akhirnya pengguna tidak puas dengan sistem yang kita buat. Yang kedua, ada revisi besar di tahap akhir pengembangan. Dan itu akan tentunya mempersulit kita dengan revisi yang tidak sedikit. Yang ketiga, proyek beresiko gagal total karena nggak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan tadi kita banyak revisi yang otomatis proyek bisa gagal. Yang keempat, kesulitan menentukan prioritas fitur. Mungkin terlalu banyak fitur yang dibuat tidak fokus ke fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna. Yang kelima, desain sistem menjadi tidak tepat. Yang keenam, pendekatan teknis sulit ditentukan. Oke, lanjut ke teknik analisis. Oke, di sini kita teknik analisisnya membandingkan teknik analisis terstruktur dengan berorientasi objek. Nah, setelah kebutuhan sistem terdefinisi, tadi pentingnya sistem requirement analysis, kita sudah tahu kebutuhan pengguna apa, harus fokus kemana. Langkah berikutnya adalah menentukan teknik analisis yang akan digunakan. Secara umum, ada dua pendekatan utama dalam analisis sistem. Yang pertama, pendekatan terstruktur, yang kedua, pendekatan berorientasi objek. Pendekatan terstruktur fokus pada aliran data dan proses yang mengalir di dalam sistem. Biasanya divisualisasikan dengan data flow diagram atau DFD. Pendekatan ini cocok untuk sistem yang prosedural, linear, dan memiliki alat kerja yang sudah jelas. Sedangkan pendekatan berorientasi objek melihat sistem sebagai kumpulan objek, entitas nyata yang memiliki atribut dan perilaku. Setiap objek yang berinteraksi membentuk sistem yang lebih dinamis dan modular.
Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem modern yang kompleks dan terus berkembang. Nah, di sini ada tabel perbandingannya. Ya, dari pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Nah, fokus utama pendekatan terstruktur, aliran data dan proses yang terjadi dalam sistem. Kalau berorientasi objek, objek-objek nyata yang berinteraksi dalam sistem. Modelnya tadi ya, kalau yang terstruktur ada DFD, data flow diagram, entity relationship diagram. Kalau berorientasi objek ada use case diagram, class diagram, object diagram. Terus karakteristik pendekatan struktur prosedural, jadi dia harus urut pendekatannya, sistemnya harus urut linear berurutan kan, yang tadi harus urut. Sedangkan yang berorientasi objek modular lebih fleksibel dan berorientasi pada komponen, jadi dia harus berurut seperti yang terstruktur, karena dari namanya aja beda ya. Kalau terstruktur udah pasti dari awal sampai akhir alurnya jelas. Kelebihan pendekatan terstruktur mudah dipahami untuk sistem sederhana dan stabil. Yang berorientasi objek lebih mudah dikelola dan dikembangkan untuk sistem yang kompleks. Kekurangannya, untuk yang terstruktur sulit beradaptasi jika kebutuhan sering berubah, karena dia harus berurut. Kalau dia harus berubah, itu akan sulit lagi. Terus yang berorientasi objek membutuhkan analisis awal yang lebih mendalam. Nah, lanjut ke pendekatan struktur cocok dengan sistem yang alurnya tetap dan prosesnya jelas. Jadi dia mungkin tidak bisa dengan sistem yang kompleks, karena dia harus berurut. Kalau dengan sistem yang kompleks, di tengah jalan ada kegagalan, harus ngulang lagi dari awal. Kalau yang berorientasi objek, sistem modern yang terus berkembang, jadi dia fleksibel seperti itu. Lanjut. Dan seperti yang kita tahu tadi, perbedaannya pendekatan terstruktur dan berorientasi pada objek. Pemilihan pendekatan analisis yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana sistem nantinya dirancang dan dikembangkan. Lanjut ke gunaan use case diagram. Use case diagram itu salah satu alat bantu dalam pendekatan objek yang menggambarkan interaksi antara aktor pengguna dengan sistem yang kita bangun nantinya. Seperti itu. Nah, di use case diagram ini melihat hubungan antara pengguna yang kita sebut aktor dengan sistem yang sedang kita bangun. Use case diagram menggambarkan fungsi-fungsi utama dari sistem berdasarkan sudut pandang pengguna. Misalnya, bagaimana pengguna login, melakukan transaksi, atau mengelola data. Manfaat use case diagram besar. Ya kan, yang pertama, mempermudah komunikasi antara tim teknis dengan stakeholder, memberikan gambaran yang jelas tentang apa saja yang harus dikerjakan sistem, dan menjadi dasar yang kuat untuk tahap desain dan pengembangan berikutnya. Nah, kegunaan use case diagram menjelaskan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna, mempermudah komunikasi yang tadi, dan menjadikan dasar dalam perancangan sistem lebih lanjut. Nah, dengan use case diagram, semua pihak bisa memiliki pemahaman yang sama tentang fungsi dan batasan sistem. Itu karena use case diagram membangun hubungan antara pengguna dan sistem. Tuh. Jadi antara sistem dan pengguna bisa komunikasi dengan jelas. Lanjut ke relevansi SDLC waterfall untuk bisnis proses yang belum matang. Nah, salah satu metode klasik adalah SDLC waterfall. Metode ini bersifat linear dan berurutan, mulai dari analisis, desain, implementasi, hingga pengujian. Namun, apakah cocok untuk aplikasi yang bisnis prosesnya belum matang? Jawabannya tentu kurang relevan, karena waterfall tidak fleksibel terhadap perubahan. Jika di tengah jalan ada perubahan kebutuhan, maka sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya. Jadi tidak semudah itu untuk kembali ke tahap sebelumnya karena dia berurutan. Nah, untuk kondisi bisnis yang masih dinamis dan belum stabil, metode seperti Agile lebih disarankan. Agile bersifat interaktif, memungkinkan perubahan dan penyesuaian secara berkala. Nah, kesimpulannya, jadi, dalam rekayasa perangkat lunak, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan coding, tetapi juga oleh pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan sistem, pemilihan teknik analisis yang tepat, serta metode pengembangan yang sesuai dengan kondisi bisnis. Mulailah setiap proyek dengan analisis kebutuhan yang kuat, gunakan alat bantu seperti use case, diagram, dan pilih metodologi yang paling sesuai. Dengan begitu, sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi, tapi juga relevan, efisien, dan berkelanjutan. So, poin ringkasnya dari pembahasan kita kali ini, yang pertama, analisis kebutuhan itu fondasi, karena kita harus menganalisis kebutuhan pengguna agar kita bisa membangun sistem yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna dan diharapkan juga oleh kita, agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, pendekatan analisis. Pendekatan analisis itu sebagai alat bantu.
ya seperti tadi. Nah tadi ya, seperti tadi alat bantu kita harus pakai yang mana ya, karena fokus utamanya kemana ya, seperti itu. Kita harus pakai model yang seperti apa ya untuk sistem yang kita bangun itu. Terus yang ketiga use case, yaitu peta interaksi. Karena tadi use case diagram membangun hubungan antara pengguna dan sistem, jadi mempermudah komunikasi antara sistem, teknis, dan stakeholder tadi. Jadi lebih jelas juga apa sih yang harus dikerjakan sistem, jadi kita bisa evaluasi apa sih yang harus diperbaiki. Nah lewat use case diagram ini kita bisa membangun komunikasi itu gitu. Terus yang terakhir metode pengembangan. Nah metode pengembangan ini strategi yang disesuaikan dengan sistem yang kita bangun. Seperti tadi SDLC waterfall tidak bisa digunakan dengan bisnis yang belum matang. Kenapa? Karena metodenya dia menggunakan model yang linear dan berurutan gitu. Jadi setiap tahapnya harus diselesaikan, mulai dari tahap analisis, terus desain, lanjut ke implementasi, terus pengujian. Nah, sulit lagi untuk bisa ke tahap sebelumnya jika terjadi gagal di tengah jalan. Jadi kita harus analisis juga metode yang cocok untuk sistem yang kita bangun. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan UTS case ini. Semoga penjelasan saya membantu dan semoga penjelasan saya juga benar dan mudah dipahami. Oke, sampai jumpa di UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.